penelitian kami yaitu mengenai analisis perubahan berat badan balita dari bulan Oktober ke bulan November menggunakan metode dependen atau Pirate Simplicity Test di Posyandu Melati yang berlokasi di Kelurahan Talagasari, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Kami membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu mata kuliah matematika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sinta Ferawati Dewi. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Laisa Azka dengan saya sendiri, kemudian ada rekan saya yaitu Siti Nuraisa, Naya Safira, Zalfa Ramania Yusuf, dan Yuki Ilham Nugraha. Yang pertama yaitu latar belakang. Posyandu Melati di Kelurahan Talagasari merupakan layanan kesehatan dasar yang berfokus pada pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita. Melalui kegiatan rutin seperti penimbangan, pencatatan, dan penyuluhan bulanan, Posyandu membantu memantau kondisi kesehatan anak sejak dini serta mendeteksi kemungkinan penyimpangan pertumbuhan. Data hasil penimbangan, khususnya berat badan, menjadi indikator yang penting untuk melihat status gizi balita. Perubahan berat badan dari bulan ke bulan dapat menunjukkan apakah anak tumbuh sesuai dengan standar atau memiliki risiko gizi kurang maupun gizi lebih. Oleh karena itu, data gizi memiliki peran besar dalam menggambarkan kondisi kesehatan kelompok usia rentan. Penelitian ini menganalisis perubahan berat badan balita dari bulan Oktober ke bulan November di Posyandu Melati dengan menggunakan metode dependen atau Pirate Simplicity Test. Metode ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang bermakna antara dua waktu pengukuran pada subjek yang sama sehingga kondisi pertumbuhan balita dapat diinterpretasikan secara lebih objektif. Pengolahan data gizi yang tepat memberikan manfaat bagi posyandu maupun masyarakat. Informasi yang diperoleh dapat menjadi dasar untuk merencanakan strategi peningkatan kesehatan balita, memberikan edukasi kepada orang tua, serta menindaklanjuti balita yang membutuhkan perhatian khusus. Dengan demikian, data gizi tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi juga landasan penting dalam upaya pencegahan perbaikan status gizi balita di lingkungan Posyandu Melati. Kemudian yang selanjutnya yaitu fenomena yang diamati. Fenomena yang diamati dalam penelitian ini berfokus pada perubahan berat badan balita yang tercatat melalui kegiatan penimbangan rutin di Posyandu Melati, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Kawalu. Setiap bulan, Posyandu melakukan pemantauan pertumbuhan balita sebagai bagian dari pelayanan kesehatan dasar. Kemudian yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu, apakah terdapat perubahan berat badan balita antara bulan Oktober dan November di Posyandu Melati, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Kawalu? Lalu yang kedua, apakah perubahan berat badan tersebut menunjukkan perubahan yang signifikan secara statistik berdasarkan hasil analisis menggunakan metode dependen atau Pirate Simplicity Test? Yang ketiga yaitu, bagaimana gambaran umum kondisi pertumbuhan balita berdasarkan hasil penimbangan pada bulan Oktober dan November. Lalu yang selanjutnya yaitu ada tujuan kegiatan. Yang pertama yaitu mengetahui perubahan berat badan balita dari bulan Oktober ke bulan November di Posyandu Melati. Lalu yang kedua yaitu menganalisis apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua periode pengukuran dengan metode dependen atau Pirate Simplicity Test. Lalu yang ketiga yaitu memberikan gambaran kondisi pertumbuhan balita berdasarkan data penimbangan. Lalu yang terakhir yaitu menjadi dasar informasi untuk mendukung pemantauan status gizi dan membantu posyandu menentukan langkah tindak lanjut bila terdapat perubahan berat badan yang memerlukan perhatian khusus. Untuk yang selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat terbagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, penulisan ini memberikan kontribusi teoritis melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai penggunaan metode dependen atau Pirate Simplicity Test dalam menganalisis perubahan berat badan balita. Metode ini membantu menunjukkan bagaimana dua kali pengukuran pada kelompok yang sama dapat dibandingkan secara ilmiah untuk melihat adanya perubahan signifikan. Hasil penulisan ini juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang berfokus pada evaluasi status gizi atau pertumbuhan balita karena menyediakan contoh penerapan analisis statistik pada data posyandu secara nyata. Baik, untuk yang selanjutnya ada manfaat praktis. Yang pertama,
bagi Posyandu Melati. Analisis perubahan berat badan balita dari bulan Oktober ke bulan November memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi pertumbuhan balita di wilayah tersebut dan dapat membantu Posyandu dalam mengambil keputusan tindak lanjut, terutama bila ditemukan balita dengan perubahan berat badan yang memerlukan pemantauan khusus. Lalu yang kedua, bagi kader Posyandu, melalui hasil analisis, kader dapat menilai apakah perubahan berat badan yang terjadi termasuk signifikan atau masih dalam batas normal. Pemahaman ini memudahkan kader dalam menyampaikan edukasi gizi yang lebih relevan kepada orang tua balita. Lalu yang ketiga, yaitu bagi orang tua balita yang terlibat. Orang tua dapat memahami apakah perubahan berat badan balita menunjukkan perkembangan yang baik atau memerlukan perhatian lebih. Informasi ini dapat mendorong mereka untuk lebih aktif dalam mengikuti kegiatan Posyandu dan menerapkan pola pemberian makanan yang sesuai. Lalu yang keempat, bagi mahasiswa. Penulisan ini memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam mengolah dan menganalisis data kesehatan secara langsung. Mahasiswa dapat memahami bagaimana data lapangan dapat diubah menjadi informasi yang bermanfaat, sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam menerapkan metode dependent atau paired sampling test pada situasi yang nyata. Lalu yang terakhir, yang kelima, bagi institusi lembaga pendidikan dapat menjadi contoh penerapan kegiatan akademik yang berbasis penelitian lapangan. Hasil analisis dapat digunakan sebagai bahan dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan, khususnya dalam penguatan kemampuan siswa dalam pengarahan data dan penerapan metode statistik. Selain itu, kegiatan ini membantu institusi memperluas kerjasama dengan fasilitas kesehatan masyarakat seperti Posyandu, sehingga pembelajaran yang diberikan semakin relevan dengan kebutuhan. Lalu ada metode penelitian. Yang pertama yaitu lokasi Posyandu. Penelitian ini dilaksanakan di Posyandu Melati B yang berlokasi di Kelurahan Talagasari, Kecamatan Kawaru, Kota Tasikmalaya. Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 24 November 2025. Posyandu Melati B dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu posyandu aktif yang secara rutin melaksanakan kegiatan penimbangan, pencatatan pertumbuhan, serta edukasi kesehatan bagi balita dan orang tua. Selanjutnya ada sampel dan teknik pengambilan data, yaitu sampel terdiri dari 10 balita yang hadir dan tercatat pada kegiatan penimbangan di Posyandu Melati B pada bulan Oktober dan bulan November. Teknik pengambilan data dilakukan secara dokumentatif dengan menggunakan data sekunder dari buku Register Posyandu Melati B. Data yang diambil berupa catatan berat badan balita pada bulan Oktober dan bulan November yang telah ditimbang oleh kader Posyandu pada kegiatan rutin. Nama balita, berat badan bulan Oktober, serta berat badan bulan November dicatat kembali oleh mahasiswa untuk kemudian diolah dalam analisis. Setelah dipastikan lengkap, data tersebut disusun ke dalam bentuk tabel untuk mempermudah proses analisis statistik. Lalu ada instrumen. Instrumen yang digunakan meliputi yang pertama, timbangan berat badan balita, yang kedua, buku Register Posyandu, yang ketiga, data yang dicatat berupa data kuantitatif rasio karena nilainya berupa angka hasil pengukuran dan bisa dihitung secara matematis. Lalu ada analisis menggunakan t-test. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji dependen atau paired sample t-test. Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara dua pengukuran yang berasal dari subjek yang sama, yaitu sebelum dan sudah perlakuan. Pada penelitian ini, data yang dianalisis berupa berat badan balita yang diperoleh melalui timbangan menggunakan timbangan dacir, kemudian dicatat dalam buku Register Posyandu. Selanjutnya ada analisis menggunakan t-test. Yang pertama, menentukan hipotesis H0 dan HA. H0 hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan berat badan balita antara bulan Oktober dan bulan November. Lalu ada HA hipotesis alternatif, terdapat perbedaan berat badan balita antara bulan Oktober dan bulan November. Yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikasi. Tingkat signifikasi yang digunakan adalah A sama dengan 0,05. Sebagaimana umum digunakan pada penelitian kesehatan. Yang ketiga yaitu menghitung nilai T dan DF. Langkah-langkah perhitungan meliputi yang pertama, menghitung selisih
pada bulan November dan bulan Oktober untuk setiap balita. Yang kedua, menggunakan rata-rata selisih. Yang ketiga, menghitung standar deviasi selisih. Yang keempat, menghitung nilai T. Dan yang terakhir, menentukan derajat kebebasan atau DF. Saya akan membacakan hasil dan pembahasan. Yang pertama, ada bagian statistik deskriptif yang meliputi tabel keseluruhan data yang berisi ke-10 nama balita dan ke-10 data berat badan pada bulan lalu atau pada bulan Oktober dan pada bulan saat ini atau November. Selanjutnya, data tabel pada masing-masing bulan yang berisi nilai XI dikurangi X bar, nilai XI dikurangi X bar dikuadratkan. Sehingga diperoleh total atau sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan pada bulan Oktober 37,77 dan pada bulan November 37,31. Selanjutnya, siapkan data pada bulan Oktober dan November, lalu hitung jumlah data atau N, total nilai, rata-rata atau X bar, dan standar deviasi atau simpangan baku dengan rumus S sama dengan akar sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N dikurangi 1. Dan didapatkan hasil pada bulan Oktober jumlah data atau N 10, total nilai 93,1, rata-rata atau X bar 9,31, dan standar deviasi 2,05. Yang selanjutnya pada bulan November, jumlah data atau N 10, total nilai 96,3, rata-rata atau X bar 9,63 dan standar deviasi 2,04. Selanjutnya uji normalitas menggunakan aturan empiris 68, 95, dan 99. Penghitungan pada rentang plus minus 1 mu pada bulan Oktober dengan rumus X bar dikurangi 1 mu, X bar ditambah 1 mu, dengan mu adalah nilai simpangan baku dan didapatkan hasil rentang pada bulan Oktober 7,26 sampai 11,36. Data yang berada dalam rentang ini ada 7 dari 10 data, yaitu 70% dari total nilai, 68%, dan dianggap memenuhi aturan. Pada bulan November, didapatkan hasil rentang 7,59 sampai 11,67 dan data yang berada dalam rentang ini ada 7 dari 10 data, yaitu 70% dari total data, yaitu 68%, memenuhi aturan. Selanjutnya, penghitungan pada rentang plus minus 2 mu pada bulan Oktober dengan rumus X bar dikurangi 2 dikali 1 mu dan X bar ditambah 2 dikali 1 mu dengan mu adalah nilai simpangan baku dan didapatkan hasil rentang 5,21 sampai 13,41 dan data yang berada dalam rentang ini ada 10 dari 10 data, yaitu 100% dari total data 95%. Pada bulan November, hasil rentang 5,55 sampai 13,71. Data yang berada dalam rentang ini ada 10 dari 10 data, yaitu 100% dari total data 95%. Selanjutnya, mengamati pola sebaran atau distribusi manual dengan menghitung nilai minimum, maksimum, rentang total, dan lebar kelas pada masing-masing bulan. Untuk data pada bulan Oktober, nilai minimum 7,1, nilai maksimum 12,9, rentang total 5,8, dan untuk lebar kelas 2. Lalu dimasukkan ke dalam tabel yang berisi rentang nilai, jumlah data, dan anggota, di mana rentang nilai terbagi menjadi 3 kelas, yaitu ekstrim rendah dengan rentang 7,1 sampai 9,1, tengah 9,1 sampai 11,1, dan ekstrim tinggi 11,1 sampai 13,1. Dengan jumlah data pada kelas ekstrim rendah 5,
kelas tengah 3, dan kelas ekstrim tinggi 2. Untuk puncak sebaran belum di tengah, tetapi puncak distribusi bergeser ke kiri. Selanjutnya, data pada bulan November. Untuk nilai minimum 7,3, nilai maksimum 13,5, rentang total 6,2, dan lebar kelas 2,1. Dibagi menjadi 3 kelas rentang nilai. Yang pertama, ekstrim rendah, yaitu 7,3 sampai 9,4, untuk jumlah datanya ada 5. Yang kedua, kelas tengah, 9,4 sampai 11,5, untuk jumlah datanya ada 3. Dan pada kelas ekstrim tinggi, 11,5 sampai 13,6, untuk jumlah datanya ada 2. Untuk puncak sebaran belum di tengah, tetapi puncak sebaran bergeser ke kiri. Untuk kesimpulan dari uji normalitas, berdasarkan aturan empiris dan pola sebaran manual kedua kelompok data tersebut, yang pertama tidak memiliki outlier ekstrim, yang kedua sebaran relatif simetris atau mendekati normal, yang ketiga penyebaran data cukup baik dan tidak terlalu melebar, yang keempat data layak digunakan untuk uji parametrik atau uji T berpasangan. Setelah kesimpulan, masuk ke penghitungan menggunakan uji T. Diawali dengan menghitung nilai DI dengan rumus X sesudah I dikurangi X sebelum I. Setelah melalui tahap penghitungan, didapatkan hasil bahwa nilai DI adalah 3,2. Untuk selanjutnya, menghitung nilai D dengan rumus sigma DI dibagi N. Setelah penghitungan, didapatkan hasil bahwa nilai D adalah 0,32. Selanjutnya, menghitung standar deviasi dengan rumus akar sigma DI dikurangi D dikuadratkan dibagi N dikurangi 1. Setelah melalui tahap penghitungan, didapatkan hasil standar deviasi adalah 0,385. Selanjutnya, menghitung T hitung dengan rumus D dibagi S per akar N. Setelah tahap penghitungan, didapatkan hasil 2,629 lalu dibulatkan menjadi 2,63. Selanjutnya mencari nilai derajat kebebasan atau DF, yaitu N dikurangi 1, didapatkan hasil 9. Selanjutnya menentukan hasil perhitungan, yaitu mencari hasil nilai p-value pada DF sama dengan 9 dengan tingkat signifikasi A sama dengan 0,05. Pada T-tabel diperoleh nilai T-tabel yaitu 2,262. Hasil perhitungan menunjukkan T hitung yaitu 2,63 lebih besar daripada T-tabel yaitu 2,262. Karena nilai T hitung lebih besar dari T-tabel, maka H0 ditolak, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Untuk pengambilan keputusan, berdasarkan hasil uji statistik, diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T-tabel pada taraf signifikasi 5%, maka H0 ditolak. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil. Data berat badan balita pada kedua bulan tersebut menunjukkan pola sembaran yang relatif berpusat di tengah. Dengan sebagian besar data berada pada kelas interval menengah. Dari perhitungan rentang, minuman, maksimum, dan tabel distribusi, tampak bahwa sembaran data tidak terlalu melebar dan sebagian besar nilai berkumpul di kisaran 10-13 kg. Kelompok balita tersebut memiliki pola sembaran pertumbuhan yang relatif seragam. Kenaikan rata-rata 0,32 kg dalam satu bulan merupakan peningkatan yang masih dalam batas normal pertumbuhan balita, menunjukkan bahwa secara umum balita mengalami perkembangan fisik yang baik. Nilai simpangan baku yang relatif kecil menunjukkan bahwa perbedaan kenaikan berat tiap balita tidak terlalu besar. Hampir semua balita mengalami perubahan yang searah bertambah dan variasinya tidak terlalu menyebar. Pola selisih mengikuti sebaran yang cukup normal sehingga penggunaan pay rate sampel
tes tepat dan valid untuk data ini. Nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel pada A sama dengan 0,05, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara berat badan bulan Oktober dan November. Selanjutnya, kaitan teori gizi. Kenaikan berat badan balita antara bulan Oktober dan November menunjukkan pola pertumbuhan yang sesuai dengan teori gizi dan standar pertumbuhan normal menurut WHO serta Kementerian Kesehatan, yaitu berkisar antara 0,2 hingga 0,4 kg per bulan. Variasi kenaikan berat badan yang tidak terlalu besar juga memperlihatkan bahwa kondisi gizi balita di wilayah tersebut relatif merata dan stabil. Hasil uji statik memperkuat hasil analisis tersebut dengan menunjukkan adanya kenaikan berat badan yang signifikan, sehingga menandakan adanya keberhasilan dalam program pemantauan gizi di Posyandu. Selain itu, sebaran data yang bersifat normal menggambarkan bahwa pertumbuhan balita masih berada dalam batas wajar dan tidak menunjukkan adanya masalah gizi yang ekstrim. Secara keseluruhan, hasil analisis ini sejalan dengan teori bahwa pertumbuhan berat badan merupakan indikator yang sensitif terhadap status gizi dan balita di Posyandu Melati B, memperlihatkan perkembangan gizi yang baik. Lanjut ke kesimpulan. Hasil penimbangan menunjukkan bahwa balita di Posyandu Melati B mengalami kenaikan berat badan rata-rata 0,32 kg dalam Oktober ke November. Kenaikan ini berada dalam kisaran pertumbuhan normal menurut teori gizi. Hasil uji T berpasangan juga menunjukkan bahwa perubahan tersebut signifikan secara statistik, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan balita benar-benar mengalami peningkatan yang nyata, bukan sekadar kebetulan. Sebaran data yang relatif merata dan tidak adanya peningkatan atau penurunan ekstrem menunjukkan bahwa kondisi pertumbuhan balita secara umum baik, stabil, dan tidak menunjukkan masalah gizi yang menonjol. Selanjutnya yaitu saran. Pemantauan pertumbuhan balita sebaliknya terus dilakukan secara rutin untuk menjaga kestabilan pertumbuhan. Edukasi gizi kepada orang tua perlu diperkuat agar asupan energi dan protein balita tetap sesuai kebutuhan. Balita yang mengalami kenaikan kecil atau tidak naik perlu mendapat perhatian dan konseling gizi. Selain itu, kegiatan Posyandu yang sudah berjalan baik seperti PMT dan penyuluhan perlu dipertahankan agar meningkatkan pertumbuhan yang balita terus berlanjut. Sekian, terima kasih.